Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebagaimana pada semester sebelumnya kita sudah mengambil mata kuliah kuantitatif, namun kita perlu melihat ya perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang akan kita pelajari pada semester ini. Secara definisi, penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan dan analisis data secara numerik ya untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan fenomena yang menarik menurut si peneliti. Jadi, pada penelitian kuantitatif, analisis datanya secara numerik atau angka-angka. Sementara itu, pada penelitian kualitatif, ini merupakan mengumpulkan data ya dan menganalisisnya dan menginterpretasikannya secara naratif dan visual atau non-numerik ya, non-angka alias dengan kata-kata dinarasikan yang dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena tertentu yang menarik untuk diteliti. Jadi, perbedaan mendasar di sini adalah penelitian kuantitatif dianalisis secara angka-angka, sementara penelitian kualitatif dianalisis secara naratif. Selanjutnya, data kualitatif dikumpulkan langsung dari partisipan. Dan penelitian kualitatif menghabiskan banyak waktu dengan partisipan saat mempertimbangkan penjelasan ya dari partisipan tersebut. Mungkin ada beberapa alternatif yang penjelasan yang diperoleh yang menurut si peneliti itu dibutuhkan ya, sehingganya perlu informasi yang mendalam dari partisipan itu sendiri. Lalu laporan penelitian kualitatif berupa deskripsi rinci yang mencakup pendapat partisipan. Bagaimana pendapat partisipan atau objek yang kita teliti atau orang yang kita teliti itu terhadap suatu fenomena itu. Dan juga perspektif peneliti itu sendiri. Nah, itu kalau dilihat dari segi definisi. Sementara itu, secara karakteristik atau ciri-ciri ya, pada penelitian kuantitatif dan kualitatif ini juga memiliki perbedaan. Dilihat dari jenis data yang dikumpulkan ya. Kalau dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, penelitian kuantitatif berupa numerik, angka-angka, sementara penelitian kualitatif berupa narasi yang non-angka dan data visual. Bisa jadi dalam bentuk gambar dan sebagainya. Dari permasalahan penelitian, pada penelitian kuantitatif, hipotesis dan prosedur penelitian dinyatakan sebelum memulai penelitian. Makanya pada penelitian kuantitatif ada namanya hipotesis pada bab 1 itu. Sementara pada kualitatif tidak ada hipotesis, tidak ada pernyataan sebelumnya. Ya. Pada penelitian kualitatif kita hanya ada pertanyaan penelitian, tidak berhipotesis kita. Nah, masalah dan metode penelitian berkembang seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman tentang topik tersebut. Apa pertanyaan penelitian kita bisa jadi informasinya diperoleh mendalam nantinya dari partisipan kita. Manipulasi konteks pada penelitian kuantitatif terdapat ya, manipulasi konteks misalnya pada penelitian eksperimen ya. Ini bukan manipulasi data ya, tetapi konteksnya. Nah, siswa diberikan treatment, jadi dikondisikan. Sementara pada penelitian kualitatif tidak. Dia natural saja. Tidak ada manipulasi konteks. Misalnya ketika kita observasi, apa yang kita lihat, apa yang kita peroleh informasi pada saat observasi atau pada saat interview. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai data nantinya. Sementara itu ukuran sampel pada penelitian kuantitatif lebih besar sampelnya karena dilakukan secara
bisa jadi secara random, ada presentasinya. Sementara penelitian kualitatif bisa lebih kecil partisipannya. Misalnya kita hanya memantau guru yang mengajar di sebuah sekolah, ya guru itu saja. Kalau gurunya ada 2 sesuai dengan tujuan penelitian kita, ya udah 2 orang. Malahan yang lebih kecil lagi pada penelitian case study misalnya, itu bisa 1 orang atau 1 grup, ya. Nah, ini menunjukkan kalau penelitian kualitatif lebih kecil. Kalau penelitian kuantitatif itu lebih besar, karena kita nantinya data yang kita peroleh itu hanya dimasukkan ke dalam rumus, lalu dianalisis, dan hasilnya nanti bisa digeneralisasi. Sementara itu dari prosedur penelitian kuantitatif bergantung pada prosedur penelitian. Salah prosedurnya, maka berkemungkinan hasilnya juga nanti akan meleset, ya. Sementara itu pada penelitian kualitatif ini mengandalkan pengkategorian dan pengorganisasian data ke dalam pola untuk menghasilkan sintesis deskriptif dan naratif. Misalnya kita meneliti tentang politeness. Nah, pada politeness itu ada jenis-jenis politeness A, B, C, D. Nah, nanti kita kategorikan, lalu diorganisasikan data itu. Nah, setelah itu baru kita jelaskan secara deskriptif atau naratif. Sementara pada kuantitatif itu prosedurnya hanya prosedur statistik. Apa kata rumus? Ini rumusnya tap. Nah, ini hasilnya, selesai. Selanjutnya interaksi peserta. Penelitian kuantitatif interaksi dengan peserta itu sedikit sekali. Misalnya ketika peneliti menyebarkan angket, ya kita hanya meminta angket itu disebarkan. Kalau ada yang tidak paham dengan itemnya, boleh ditanyakan. Cuma itu saja. Sementara itu pada penelitian kualitatif interaksi antara peneliti dengan partisipan itu sangat luas, ya. Bisa jadi kita menyediakan semacam pertanyaan untuk interview, bisa jadi pertanyaan itu akan berkembang karena ada informasi yang membutuhkan informasi tambahan tentang pertanyaan tersebut. Lalu keyakinan yang mendasari, nah pada penelitian kuantitatif, nah kita hidup di dunia yang stabil dan dapat diprediksi, yang dapat kita ukur, pahami, dan umumkan. Jadi apa kata rumus, apa yang kita prediksi, ini diukur, dan lalu apa hasilnya kita sampaikan, begitu saja. Dan hasilnya itu dapat digeneralisasi. Nah, kalau pada penelitian kualitatif, makna terletak dalam perspektif atau konteks tertentu yang berbeda bagi orang dan kelompok. Nah, kenapa seperti itu? Ketika kita meneliti di sebuah sekolah, mungkin informasi tentang itu menurut partisipan kita pandangannya seperti itu, dan belum tentu pandangan tersebut berlaku pada sekolah lain, tidak bisa digeneralisasi. Tadi kita contohkan tadi tentang politeness, ya. Mungkin menurut sekolah tersebut ada kategori, misalnya menurut guru itu sudah sopan kalau konteks di sekolahnya. Bisa jadi di sekolah lain dia mempunyai kriteria yang lebih dibandingkan dengan kriteria yang diberikan tadi, sehingganya menurut mereka itu masih belum sopan. Nah, misalnya seperti itu, atau belum santun, maksudnya santun, ya, kesantunan berbicara. Mungkin menurutnya masih belum santun. Nah, lebih fleksibel, ya. Nah, kalau dilihat dari proses, penelitian kuantitatif dan kualitatif juga memiliki perbedaan.
Nah, pada saat mengidentifikasi masalah penelitian, penelitian kuantitatif berorientasi pada deskripsi dan penjelasan. Sementara itu, penelitian kualitatif berorientasi pada eksplorasi dan pemahaman. Jadi, pada kuantitatif apa adanya, lalu sampaikan. Pada penelitian kualitatif perlu eksplorasi dan pemahaman dan analisisnya lebih banyak ya, lebih banyak narasinya dan lebih mendalam informasi yang kita cari. Dalam tinjauan literatur pada penelitian kuantitatif memiliki peran yang besar ya, karena ini terkait nantinya pada indikator atau pada instrumennya. Karena penelitian kuantitatif instrumennya memang harus jelas dan kuat ya. Sementara pada penelitian kualitatif tinjauan literatur perannya lebih kecil dibandingkan dengan pada penelitian kuantitatif. Sorry. Maaf, ini ada gangguan teknis. Dan setelah pada memilih sampel ya, sampel atau peserta. Oh ya, sorry. Pada tinjauan literatur ada tambahan lagi pembenaran untuk masalah penelitian dan spesifikasi untuk kebutuhan penelitian ya. Jadi literatur itu betul-betul spesifikasi penelitian itu betul-betul mengacu kepada literatur yang kita gunakan. Kalau kata literatur misalnya think tertiary itu bagus, memang cocok untuk apa ya? Untuk pengajaran speaking misalnya, ya. Ketika kita ujikan dan memang ternyata memang seperti itu, ya. Nah, sementara itu pada penelitian kualitatif pembenaran untuk permasalahan penelitian. Jadi bukan terletak pada literaturnya, tetapi pada permasalahan penelitian itu sendiri. Dalam memilih sampel atau partisipan, ini partisipan ya, pada penelitian kuantitatif lebih spesifik dan sempit. Sementara pada penelitian kualitatif lebih umum dan luas partisipannya. Nah, data yang diperoleh juga terukur dan dapat diamati. Nah, ini pada penelitian kuantitatif. Sementara itu pada penelitian kualitatif ini tergantung pada pengalaman partisipan nantinya. Kalau nggak terkait dengan topik kita, berarti dia bukan termasuk partisipan kita, karena ini perlu pengalaman partisipan dalam terkait dengan topik yang akan kita teliti nantinya. Dalam mengumpulkan data, instrumen pada penelitian kuantitatif telah ditentukan ya, sudah jelas ya, ini tes misalnya. Datanya numerik, lalu besarannya misalnya berapa persen dari populasi yang ada, jelas ya. Sementara itu pada penelitian kualitatif, nah ini tergantung juga pada apa ya, misalnya kita mau menginterview partisipan kita. Nah, tentu harus disesuaikan dengan kriteria informasi yang ingin kita peroleh. Nah, makanya ada semacam protokol yang muncul ya. Lalu data teks berupa teks atau gambar. Nah, seperti penelitian kalau data teks banyak contoh penelitian ya. Nah, tapi yang gambar ini unik juga ya, itu penelitian Pak Yendra itu ya tentang landscape linguistik. Itu datanya berupa gambar. Lalu sejumlah kecil individu. Partisipannya
sejumlah kecil saja, tidak seluas yang ada pada penelitian kuantitatif sampai bisa satu lokal. Kalau pada penelitian kualitatif, misalnya kita butuh yang diinterview cuma 5 orang, ya udah 5 orang saja. Yang menurut kita mendukung data yang kita butuhkan. Menganalisis dan menafsirkan data. Dalam menganalisis dan interpretasi ya, analisisnya secara statistik pada penelitian kuantitatif, lalu statistiknya itu dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk korelasi atau perbandingan kelompok atau hubungan antar variabel ya X dan Y, atau perbandingan hasil dengan prediksi dan studi sebelumnya ya. Membandingkan, lebih banyak membandingkan di sini antara X dan Y atau X ya 2 variabel atau 3 variabel. Lalu pada penelitian kualitatif itu analisis teks. Jadi teks yang dianalisis bisa jadi ada kita mengambil datanya dengan video recorder, kita record, lalu ditranskripsikan, lalu dari hasil transkripsi itu kita cari datanya, kita kategorikan. Ya, kita kategorikan misalnya kita mencari tentang eufemism yang digunakan oleh guru dalam pengajaran, penghalusan bahasa. Dari transkripsi yang yang ada itu, yang mana yang masuk kategori data. Lalu kita deskripsikan dan kita analisis dan kita kembangkan secara tematik. Kita kelompokkan dia per tema ya, sesuai dengan jenis-jenis misalnya eufemism secara teoritis. Dan maknanya lebih besar ya dari yang menemukan. Nah, ini maksudnya apa yang kita temui itu mempunyai makna ya, dan kita mempunyai makna yang besar dan kita jadi paham terhadap suatu fenomena. Kalau pada penelitian kuantitatif itu kan hanya cuman uji hipotesis saja. Kita udah ada hipotesis dari awal, lalu kita uji dan kita sampaikan, oh hipotesis kita diterima, oh hipotesis kita ditolak. Sementara pada penelitian kualitatif, dan ternyata begini-begini loh, di lapangan seperti ini loh, kejadiannya seperti ini loh. Nah, bisa kita sampaikan seperti itu. Lalu pada saat melaporkan dan mengevaluasi penelitian kuantitatif lebih standar dan hasilnya fix ya, tetap objektif dan tidak bias karena angkanya jelas, rumusnya jelas dan hasilnya jelas. Sementara itu pada penelitian kualitatif fleksibel dan dimunculkan. Lebih fleksibel. Misalnya kita meneliti tentang dead word, kata-kata yang sudah tidak terpakai lagi. Di zamannya dia terpakai, sekarang tidak terpakai lagi. Misalnya pada bahasa Minang itu banyak sekali itu ya yang kata-kata yang sudah menghilang, tidak terpakai ya. Nah, makanya hasilnya itu fleksibel dan bisa dimunculkan, dan kita tidak mengira itu ada ya, oh ternyata ada ini ya. Nah, kita jadi dapat pengetahuan yang lebih banyak dan hasilnya refleksif ya, merefleksikan cerminan dari apa yang ada di lapangan. Dan bias, kenapa bias? Karena bisa jadi apa yang kita prediksi dari awal ya, ada hal-hal yang tidak terprediksi ya, hal-hal mungkin hal-hal baru yang muncul yang di luar dari apa yang kita ketahui ya, bisa jadi informasi itu muncul, apalagi kalau sudah deep interview ya, misalnya tentang ada word misalnya ya, ada kata-kata di Minang sungkahkan, mamanyungkahan misalnya, manyungkah. Nah, itu sudah tidak ada lagi, sudah jarang sekali misalnya itu
diapakan ya kata-kata tersebut digunakan. Mungkin demikian. Lebih lanjut nanti mungkin nanti bisa kita adakan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.